Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Laili Septa. Saya Sylvie Maulia. Saya Yuliatul Wasilah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai community healthcare. Yang pertama adalah community healthcare sendiri merupakan wadah penyediaan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, murah, dan dapat melayani masalah kesehatan yang mendesak di situasi darurat. Situasi darurat pada masa ini adalah COVID-19. Berikutnya adalah data tapak yang akan dijelaskan oleh Yuli. Untuk data tapak, untuk lokasinya sendiri terdapat di daerah Sawojajar, tepatnya di sebelah Masjid Raya Al-Mustaqim, dengan luasan tapak sekitar 18.910 meter persegi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvie. Untuk situasi dalam tapak yaitu ada beberapa view. Yang pertama yaitu view dari Jalan Sugriwo, yang kedua view dari Jalan Simandaran, yang ketiga view dari Jalan Kapis Raba 10, yang keempat view dari Jalan Anila, dan yang terakhir yaitu view dari Jalan Hanoman. Untuk batas-batasnya sendiri sebagai berikut. Untuk aksesibilitasnya yaitu jalan pada tapak termasuk jalan lokal, yang mana lalu lintas pada saya cenderung lancar karena saya tersebut merupakan jalur lokal. Untuk keterangannya yaitu akses 1 dari Jalan Hanuman, akses 2 dapat ditempuh dari Jalan Simandaran, akses 3 dari Jalan Subali Raya, akses 4 dari Jalan Kapis Raba 10, dan akses yang kelima yaitu dapat ditempuh dari Jalan Anggada Sawojajar 2. Berikut adalah regulasi dari tapak yang terdapat pada pasal 20 ayat 3, pasal 65 ayat 4, dan pasal 69 ayat 3. Kemudian yang selanjutnya berikutnya adalah mengenai studi literatur. Untuk kebutuhan ruangnya sendiri, yaitu yang pertama medis, kemudian kebugaran dan psikologis, yang ketiga edukasi, serta penunjang. Jadi persyaratan ruang yang pertama dilihat dari sisi arsitektural yang membahas mengenai atap, dinding, langit-langit, dan juga lantai. Dan kemudian mengenai persyaratan ruang berdasarkan protokol COVID-19 yang membahas titik triase, ruang tunggu, kemudian penghawaan, sirkulasi udara, sirkulasi cahaya matahari, kemudian jumlah pengguna, serta sirkulasi gerak pengguna. Untuk studi bandingnya sendiri, di sini menggunakan dari Tri-Squad yang membahas tentang kontainer yang digunakan sebagai rumah sakit. Kemudian selanjutnya mengenai pendekatan yang akan dijelaskan oleh Sylvie. Untuk pendekatannya sendiri yaitu menggunakan arsitektur modular dan arsitektur perilaku yang dilatar belakangi oleh isu yang mana pertumbuhan kasus COVID-19 yang tidak pasti, perubahan gaya hidup sehat yang sesuai dengan protokol kesehatan terjadi di antara kawasan perumahan, serta tapak berada diapit oleh 2 jalan dan mudah diakses. Untuk pendekatan arsitektur modular ini yaitu kami berfokus pada kemudahan dibangun dan fungsional menanggapi pertumbuhan kasus COVID saat ini. Dan untuk pendekatan arsitektur perilaku itu sendiri kami mengambil behavior setting yang mana memiliki beberapa prinsip yang dapat digunakan antara lain kenyamanan, aksesibilitas, legibilitas, kontrol, dan keamanan. Serta kami menerapkan metode place-centered mapping dan person-centered mapping. Untuk kajian pendekatan modular sendiri, pengertian dari modular sendiri adalah pengulangan bentuk yang repetitif, plastis, atau sering dianggap kaku. Dengan sistem dimensi yang dikoordinasi dalam dimensi modul tertentu berlaku dalam lingkup internasional, ditetapkan dalam standar ISO,
diadopsi oleh beberapa negara dalam masing-masing standar nasional tiap negara. Untuk Indonesia sendiri adalah SNI. Kemudian perbedaan penggunaan modul dalam perancangan zaman dulu dan sekarang adalah untuk zaman dulu modul ditentukan oleh besaran ukuran kolom dan jarak kolom yang berlaku pada saat itu. Untuk pada zaman sekarang yaitu modul merupakan suatu kebutuhan karena adanya industri bahan-bahan bangunan atau modular prefabrikasi yang memerlukan koordinasi dari bermacam-macam bahan bangunan. Berikutnya adalah analisis yang menghasilkan zonasi pada tapak. Yang pertama adalah di sini dilihat dari untuk aktivitas community healthcare sendiri dibagi menjadi 3, yakni area medis, edukasi, dan juga area kebugaran dan psikologis. Di mana aksesibilitas ditunjukkan oleh garis warna kuning dan sirkulasi oleh garis warna putih. Berikutnya untuk konektivitas ruang community healthcare dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian untuk untuk analisis pada tapak itu apa sih? Untuk analisis pada tapak memperhatikan dari pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, diantaranya entrance, rapid drive-thru, kemudian untuk perletakan outdoor dan semi outdoor, juga untuk entrance truck box yang dipisahkan dengan entrance pertama. Kemudian untuk material dan elemen akan dijelaskan oleh Sylvie. Untuk materialnya yaitu kami menggunakan kontainer 20 feet, yang mana elemen bangunannya terdiri lantai, bukaan, fasad, dan dimensi. Untuk ukurannya itu sendiri yaitu 6 kali 2,5 meter, dan untuk kelebihannya itu sendiri portable, tahan lama, mudah kostumisasi, mudah dibongkar, dapat didaur ulang, dapat beradaptasi dalam cuaca ekstrim, konstruksinya yang mudah, ringan namun tangguh, hemat waktu, serta hemat biaya. Yang selanjutnya yaitu analis modul bentuknya. Yang pertama itu bentuk sederhana berdasarkan dari bentuk kontainer, kemudian menambahkan ruang vertikal dengan memastikan ruang terbuka yang tepat. Selanjutnya menambahkan struktur yang sama di sisi yang sebaliknya untuk memastikan keseimbangan struktur yang tepat. Kemudian untuk konsep mengenai hubungan antar fasilitas, di sini diberikan jarak antar fasilitasnya sebagai jalur sirkulasi pengguna, sehingga setiap fasilitas akan tetap saling terkoneksi dan mudah dijangkau. Untuk berikut adalah pembagian zona. Untuk saya, Lely Septa yang area berwarna kuning, itu merupakan area fasilitas medis. Dan saya yaitu yang berwarna merah, saya mengerjakan parking area, jogging track, yoga center, serta musola. Kemudian untuk saya sendiri, untuk blok yang berwarna biru, mengerjakan farmasi atau apotek, education gallery, food court, serta jalur truk box limbah. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.